Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanisa Viral Hasti dengan NIM 17056255191, mahasiswi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis pada semester 124 di bawah bimbingan dosen pengampu yang terhormat Bapak Suherdi, SPD SHMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek analisis hukum saya yang berjudul Penyusunan Laporan dan Analisis Naskah Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko atau RUKO. Adapun latar belakang yang akan saya jelaskan, yaitu seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini kan bergerak sangat cepat. Sektor properti komersial seperti ruko menjadi tulang punggung bagi banyak lini usaha, terutama industri kuliner seperti kafe, restoran, hingga bisnis waralaba. Hubungan bisnis yang intens tentu membutuhkan kepastian hukum agar kedua belah pihak terlindungi. Oleh karena itu, instrumen kontrak tertulis sangat krusial untuk mencegah terjadinya perselisihan atau dispute di masa depan. Adapun beberapa tujuan penulisan yang saya tulis di sini, yang pertama, untuk menyusun naskah kontrak sewa menyewa ruko komersial yang sah secara hukum privat di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis legalitas standing dari para pihak, terutama keabsahan posisi branch manager yang mewakili sebuah perseroan terbatas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk menelaah kesesuaian klausul-klausul kontrak dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Lalu di sini di bagian bab 2 saya akan menjelaskan dasar hukum yang saya gunakan. Sebelum kita membedah isi kontraknya, mari kita bahas dulu landasan hukum utama yang saya gunakan dalam menyusun proyek ini. Di sini ada 3 dasar hukum utama. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ada 3. Di sini saya mengacu pada pasal 1320 mengenai 4 syarat sahnya perjanjian, lalu pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan yang terakhir yaitu pasal 1548 sampai 1600 yang mengatur secara khusus atau lex specialis mengenai aturan sewa menyewa. Dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di sini kita mengacu pada pasal 1 angka 5 mengenai wewenang direksi serta pasal 103 yang mengatur bahwa direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan. Dan dasar hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Di sini peraturan mewajibkan dokumen perjanjian komersial dibubuhi materai senilai 10.000 sebagai syarat pemenuhan formal alat bukti di pengadilan. Di bagian ketiga, saya akan membedah isi klausul-klausul kontrak. Sekarang, saya akan membedah isi kontrak yang telah saya susun, yaitu kontrak ini ditandatangani pada hari Minggu 5 Juli 2026 di Jakarta. Untuk identitas para pihak, dari pihak pertama ini adalah Ibu Nadine Cendana Andara selaku pemilik sah ruko, dan pihak kedua adalah Ibu Kaya Giana Kirana yang bertindak dalam jabatannya selaku branch manager yang sah mewakili PT Kuliner Nusantara Sejahtera. Dan latar belakang dan tujuannya yaitu pihak pertama adalah pemilik ruko 2 lantai seluas dengan SHM nomor 1234 di Jakarta Selatan. Sementara pihak kedua membutuhkan ruang usaha ini khusus untuk dipergunakan sebagai tempat usaha kuliner, yaitu kafe ataupun restoran. Adapun objek perjanjian di sini berupa bangunan ruko 2 lantai tersebut beserta fasilitas jaringan listrik dan air bersih yang terpasang. Lalu, adapun hak dan kewajiban, yaitu pihak pertama berhak menerima uang sewa dan wajib menjamin ruko bebas dari sengketa serta membayar PBB. Pihak kedua berhak memakai ruko untuk operasional bisnis dan wajib membayar biaya harian seperti listrik, air, internet, serta melakukan perbaikan kecil akibat pemakaian sehari-hari. Lalu di sini ada nilai transaksi dan pembayaran, yaitu harga sewa disepakati sebesar Rp75 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Pembayaran dilakukan secara lump sum atau sekaligus melalui transfer bank ke rekening pihak pertama saat kontrak ditandatangani.
Lalu untuk jangka waktunya, kontrak ini berlaku efektif selama 1 tahun mulai dari 5 Juli 2026 hingga 5 Juli 2027. Dan yang terakhir, ketentuan penutup dan tanda tangan. Di sini dokumen dibuat rangkap dua, masing-masing dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar. Selanjutnya di sini bagian keempat, yaitu analisis hukum dan potensi sengketa. Saya akan memaparkan hasil analisis klausul kontrak ini terhadap kesesuaian hukum bisnis yang berlaku. Yang pertama itu ada analisis keabsahan perjanjian, yaitu pasal 1320 KUHP Perdata. Kontrak ini dinyatakan sah karena memenuhi unsur subjektif atau adanya kesepakatan sukarela dan kedua pihak cakap hukum, serta unsur objektif yaitu objek ruko didefinisikan secara jelas dan tujuannya halal, yaitu untuk usaha kuliner yang legal. Lalu yang kedua ada analisis legalitas perwakilan korporasi. Di sini poinnya lumayan menarik karena pihak kedua ditandatangani oleh seorang branch manager berdasarkan Pasal 103 UU PT. Tindakan ini sah karena didasarkan pada surat kuasa direksi nomor 045 SKDIR KNS 2026. Pencantuman nomor surat kuasa ini sangat penting sebagai langkah mitigasi risiko agar kontrak tidak dapat dibatalkan di kemudian hari akibat isu unauthorized person atau penyalahgunaan wewenang. Lalu yang ketiga di sini ada potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Dalam bisnis ini risiko sengketa itu selalu ada, yaitu kontrak ini mengantisipasi dua potensi sengketa utama. Yang pertama ada risiko one prestasi dan yang kedua ada risiko force majeure atau keadaan memaksa. Di sini saya akan menjelaskan dari risiko pertama terlebih dahulu, yaitu one prestasi. Di sini jika pihak kedua telah mengosongkan ruko saat kontrak habis, pasal 7 mengatur denda sanksi harian sebesar 750.000. Ini berfungsi sebagai legal pressure. Jika ada pelanggaran klausul lain, harus diberikan somasi tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut sebelum pemutusan sepihak dilakukan. Lalu cara penyelesaian yang kedua yaitu risiko force majeure atau keadaan memaksa, seperti bencana alam atau kebijakan restriksi total dari pemerintah. Jika hal ini terjadi, pasal 8 mengunci bahwa penyelesaian wajib dilakukan lewat musyawarah mufakat terlebih dahulu selama maksimal 30 hari. Adapun yang terakhir yaitu domisili hukum. Jika musyawarah gagal, para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyelesaikan perkara secara berkekuatan hukum tetap. Lalu di sini yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan dari proyek ini, yang pertama, naskah perjanjian sewa menyewa ruko ini telah memenuhi seluruh aspek yuridis pasal 1320 KUH Perdata dan memuat klausul minimum hukum bisnis. Lalu yang kedua, posisi branch manager sebagai perwakilan korporasi adalah sah dan mengikat secara mutlak berdasarkan UU PT. Lalu yang ketiga, klausul mitigasi risiko seperti denda dan aturan force majeure dirancang secara seimbang untuk melindungi hak pemilik untuk properti sekaligus penyewa. Di sini saran praktis dari saya yaitu untuk pelaksanaan ke depan sebaiknya untuk surat kuasa direksi yang asli dilampirkan bersama kontrak ini. Selain itu sangat disarankan membuat berita acara serah terima atau BAST fisik ruko di hari pertama guna menghindari debat klaim kerusakan di akhir masa sewa. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis naskah perjanjian sewa menyewa ruko. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai aspek hukum perjanjian bisnis. Terima kasih kepada Bapak Soherdi atas bimbingannya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.